Salam Bu Erna. Bagaimana kabarnya Bu Erna? Mudah-mudahan baik Alhamdulillah. ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bu, tapi ini agak sedikit hajing-hajing ini Bu. Iya. Panjenengan posisi di mana Bu? Saya di rumah Ibu. Boten sibuk nggih? Boten Bu, lagi santai ini di rumah Ibu. Ada apa Bu? Kayaknya ada sesuatu. Mungkin ada yang bisa saya bantu Bu Erna. Ini Bu, saya butuh di coaching sebentar nih untuk masalah persiapan pengimbasan materi ke guru-guru di sekolah kami Bu. Oh itu, Ibu mau coaching begitu tentang masalah pengimbasan materi ke guru-guru di sekolah Ibu. Monggo Bu, saya dengan senang hati akan melaksanakan coaching dengan Ibu. Nah, silahkan apa yang ingin Ibu sampaikan atau ceritakan dengan saya saat ini Bu. Monggo. Iya Bu, saya ini ingin melakukan pengimbasan untuk materi calon guru penggerak Bu, ke Bapak Ibu Guru SMKN 3. Tapi saya khawatir ada kendala gitu loh mungkin Bu. Oh, ada. Begini, berarti Ibu ingin melaksanakan pengimbasan, tetapi ada rasa khawatir atau kendala begitu ya Bu dalam pelaksanaannya. Iya Bu, seperti itu Bu. Ada kendala, ada rasa khawatir. Nah, sekarang begini, Ibu kan ada rasa khawatir, ada rasa kendala. Nah, sekarang Bu Erna bisa menceritakan, mendeskripsikan kira-kira apa kendalanya yang membuat Ibu Erna ini khawatir gitu. Begini Bu, panjenengan kan perso, kita punya tugas pengimbasan. Tapi kira-kira ada respon positif apa tidak ya dari Bapak Ibu guru di sekolah saya nantinya? Oh, begitu. Iya, Bu, memang di tugas CGP kan memang ada tugas pengimbasan. Ibu di sini kan mengalami permasalahan dalam pengimbasan ini dengan rekan Bapak Ibu di Bu Erna di sekolah. Nah, saya sekarang minta Bu Erna untuk menceritakan kondisi atau karakter Bapak Ibu guru di sekolahnya Bu Erna. Ya sebenarnya teman-teman saya itu orangnya baik-baik sih Bu dan penuh semangat biasanya. Wah, menarik ini Bu, baik-baik dan penuh semangat. Saya ingin tertarik, ingin mengetahui, menurut Bu Erna kalau rekannya itu baik-baik atau penuh dengan semangat itu yang bagaimana Bu Erna? Kalau menurut Bu Erna? Ya akhir-akhir ini kan sejak adanya pembelajaran daring itu kan kita dituntut untuk menyampaikan materi anak-anak lewat daring sehingga harus banyak menggunakan fasilitas IT dan sebagainya. Teman-teman responnya baik Bu, semangat untuk mau diajak belajar. Seperti itu Bu. Ya, bagus Bu, bagus Bu. Nah, kalau menurut Bu Erna kan sudah teman-temannya sudah dalam hal ini ada kan sudah baik dan penuh semangat dalam melaksanakan tugasnya. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan apa sebabnya Bu Erna ada rasa khawatir atau ragu ini loh Bu? Apa kira-kira? Sebenarnya bukan ragu sih Bu, tapi ya galau saja gitu loh Bu. Galau gitu Bu. Waduh, ada rasa galau ini Bu Erna. Nah, dari tadi kan Ibu mengungkapkan perasaannya ada rasa galau. Nah, apa yang dapat Ibu lakukan agar
kegalauan yang ada di hatinya Bu Erna ini ya dapat berubah menjadi sebuah semangat, Bu Erna. Apa kira-kira yang Bu Erna lakukan? Ya Bu, saya akan mencoba membicarakan rencana saya dengan kepala sekolah, dengan waka ketenagaan, agar ada support dan fasilitas dari pihak sekolah, Bu. Wow, bagus Bu. Kalau Bu Erna menyampaikan ini kepada kepala sekolah dan waka ketenagaan. Wah, semangat Bu Erna. Kalau begitu. Oke Bu, saya optimis Bu, saya optimis bisa melakukan pengimbasan nanti. Ya. Selanjutnya sejauh ini kegiatan apa atau pencerahan apa yang akan Ibu lakukan? Saya akan melakukan pengimbasan materi budaya positif ini nanti dan membuat ice breaking yang menarik agar peserta semangat dan ada respon positif tentang materi yang saya sampaikan, Bu. Wow, bagus Bu Erna. Berarti di sini Bu Erna nanti akan melaksanakan pembahasan positif dengan melaksanakan ice breaking yang menarik dan agar pesertanya bisa semangat. Nah, lalu rencana berikutnya apa kira-kira Bu Erna? Ya Bu, saya akan menyiapkan materi, menyampaikan ide saya kepada kepala sekolah dan waka ketenagaan, meminta waktu, tempat, dan pesertanya sekaligus. Dari apa yang disampaikan Bu Erna tadi, langkahnya adalah menyiapkan materi, menghadap kepala sekolah. Nah, kemudian kira-kira ada hal apa lain yang bisa Ibu lakukan? Saya akan mendalami materi, membuat PPT yang menarik, melihat pencontoh ice breaking di YouTube, Bu, supaya nanti pelaksanaannya bisa lebih hidup dan semangat, Bu. Bagus, Bu Erna. Tadi dengan mendalami materi, membuat PPT, mencontoh ice breaking di YouTube. Nah, tentunya mungkin di Bu Erna ada orang yang bisa, karena bagaimanapun juga dalam penghimbaskan kan merupakan sebuah kolaborasi. Nah, di situ tentunya ada rekan yang bisa diajak kerjasama atau orang yang bersedia untuk membantu Bu Erna untuk bekerja. Oh iya, Bu, waka ketenagaan dan waka kurikulum selama ini yang paling banyak mensupport saya. Beliau bisa membantu saya untuk mensosialisasikan kegiatan pengimbasan ini, Bu. Ya, bagus berarti kalau ada rekan yang membantu Ibu, yaitu dari Waka Ketenagaan dan Kurikulum. Nah, mungkin ada hal lain yang menurut Ibu yang bisa menumbuhkan semangat dan motivasi dari Bu Erna ini. Ya, Bu, dalam beberapa hari ini sebelum pelaksanaan, saya mau nimbrung ke ruang guru, Bu. Biasanya kan saya selalu berada di belakang di bengkel, Bu. Untuk hari-hari ini saya akan nimbrung ke ruang guru untuk melakukan pendekatan ke Bapak Ibu guru, Bu. Pendekatan ke Bapak Ibu guru, hal apa yang Ibu lakukan di situ, Bu Erna? Ya, saya nanti akan mengajak Bapak Ibu guru untuk mau hadir gitu, Bu. Saya semangati, nggih. Seperti itu. Oke, Bu Erna, tadi kan sudah mengatakan mau memperdalam materi, membuat PPT, kemudian juga kan melihat apa itu contoh ice breaking di YouTube. Nah, sekarang untuk tahap pelaksanaan berikutnya, Bu Erna, kapan kira-kira Bu Erna dapat laksanakan ini? Besok saya akan menghadap kepala sekolah, Bu, menyampaikan rencana kegiatan saya. Itu, Bu, saya memulai di situ.
besok akan menghadap Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan rencana kegiatannya. Bagus, Ibu. Nah, sekarang kira-kira apa yang dirasakan oleh Bu Erna setelah kita melaksanakan percakapan ya dalam waktu singkat ini? Bagaimana perasaannya Bu Erna? Ya, saya mulai lega lah Bu. Kegalauan saya sudah tidak ada. Artinya saya sudah tidak galau lagi. Saya semangat, siap tempur, siap menyampaikan pengimbasan ke Bapak Ibu Guru SMKN 3 Jombang, Bu. Semangat, semangat, Bu. Wah, menarik sekali Bu Erna. Jadi saya ingin mendengarkan ceritanya Bu Erna lagi ini setelah melaksanakan pengimbasannya ini, sehingga nanti saya bisa juga ya istilahnya. Jadi kira-kira kapan Bu Erna kita bisa ketemu lagi? Saya juga ingin mendengarkan ceritanya Bu Erna setelah melaksanakan pengimbasan ini. Hari Selasa janjian lagi nggih Bu? Nanti saya cerita update-nya. Selasa, oke, bisa Bu, bisa Bu, bisa. Terima kasih ya Bu, Ibu sudah menyisihkan waktu untuk coaching saya. Saya sudah tidak lagi galau. Kita ketemu lagi nanti hari Selasa, Bu. Oke, siap. Sama-sama Bu Erna, tetap semangat untuk Terima Bu Erna. kasih. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita refleksi langsung Bu Erna. Oke, refleksi monggo. Ya. Saya sebagai coach ya Bu Erna. Oke. Setelah langsung Bu Erna ya. Oke. Setelah saya melaksanakan coaching dengan Bu Erna, apa hal saja apa yang perlu saya sampaikan dalam refleksi ini, yakni hal yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah alhamdulillah komunikasi berjalan lancar antara coach dan coachee. Di situ sudah ada tujuan, kemudian ada identifikasi, ada rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi alur tirta sudah muncul dan dilaksanakan seperti air mengalir. Dalam percakapan, coach juga tidak melabeli, tidak membuat asumsi, dan tidak ada asosiasi. Coach sudah menggunakan pertanyaan terbuka dan menggunakan kata kunci dalam melakukan percakapan dengan coachee. Yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam pelaksanaan coaching saya ini adalah saya menyadari harus lebih banyak berlatih dialog atau percakapan dalam kegiatan coaching agar terbiasa menjadi pendengar aktif yang dapat memberikan pertanyaan berbobot dan dapat memberdayakan coachee agar dapat menemukan solusi permasalahan sendiri. Kemudian yang saya lakukan untuk tetap hadir penuh atau kondisi presence sebelum saat melakukan coaching adalah menjaga suasana hati itu harus positif. Nah, dalam hal ini adalah berpikir positif, kemudian bersikap terbuka terhadap permasalahan coachee, kemudian sabar. Dalam hal ini saya harus mampu mengendalikan emosi saya, dan saya mempunyai keinginan lebih banyak tentang coachee, tetapi tidak turut campur dalam urusan coachee. Kemudian yang saya lakukan untuk memperbaiki adalah, nah ini, saya harus lebih banyak belajar, dan sering berlatih coaching di sini. Sudah itu Bu Erna? Ada lagi? Ampun, berarti untuk umpan balik dari coachee, umpan balik dari saya sebagai coachee, saya sudah setelah melakukan dialog bersama coach, Ibu sebagai coach,
saya sudah mendapatkan pencerahan dan mendapatkan hal yang terbaik dari permasalahan saya tadi. Pada proses tujuan, awalnya saya belum menemukan pemecahan masalah, saya masih galau. Kemudian pada proses identifikasi, saya mulai bersemangat membuka diri. Kemudian pada proses rencana aksi, saya mulai menemukan pemecahan masalah, dan pada proses akhir tanggung jawab, saya menemukan pemecahan masalah, saya mulai mempunyai kepercayaan diri dan saya semangat siap melakukan pengimbasan. Itu Bu, refleksi saya sebagai coach. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Saya sebagai coach, Bu Erna sebagai coach. Ya, siap. Kita 1628 ya Bunda. Oke. Saya mulai Bunda ya. Oke. 16 12. Sudah siap Bunda? Ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Dia. Bagaimana kabarnya panjenengan hari ini? Alhamdulillah Bunda, kabar saya hari ini sehat walafiat. Alhamdulillah ya Bu, kita sama-sama diberikan kesehatan. Hari ini kan musim-musimnya banyak orang sakit Bu. Iya. Ini Bu, saya mau istilahnya curhat. Mungkin Bu Erna ada waktu hari ini ya, longgar untuk saya ya bercerita tentang permasalahan saya. Bagaimana Bu? Ada waktu kira-kira? Sekarang monggo Bu, saya longgar kok. Monggo. Terima kasih Bu Erna. Begini Bunda, saya kan ini loh, mengikuti pendidikan latihan guru, calon guru penggerak. Nah, di situ kalau tugas di sekolah kan sudah berusaha saya penuhi karena itu kan merupakan sebuah komitmen sebelum dalam mengikuti pelatihan sebagai calon guru penggerak. Hanya saja yang ada dalam permasalahan ini adalah ini Bunda, tugas saya di rumah, kemudian penyelesaian tugas-tugas dari pendidikan CGP ini. Karena kan di situ ada duitnya ini Bunda. Bagaimana ini Bunda menurut Bunda ini? Begitu ya Bu. Jadi sebagai seorang guru di sekolah, sebagai seorang ibu rumah tangga di rumah, kemudian sebagai calon guru penggerak yang dikejar-kejar tugas dudit gitu Bu ya. Kira-kira apa Bu yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita ini nanti? Begini Bu, saya itu ingin melaksanakan ketiga tugas saya ini dengan baik atau katakanlah ideal. Dalam hal ini saya tugas di sekolah tidak terganggu, kemudian saya tidak mengurangi hak keluarga, kemudian saya juga bisa menjalankan tugas saya, menyelesaikan tugas saya di CGP ini dengan ya sebaik mungkin lah, semaksimal sesuai dengan kemampuan saya. Oh, jadi Ibu ingin melaksanakan ketiga tugas ini dengan ideal lah Bu ya. Walaupun kita ini sudah berumur di antara teman-teman sudah paling sweet ya Bu. Iya. Tapi kita harus tetap semangat, intinya Ibu ingin semuanya itu tercapai. Begitu ya Bu? Betul. Nah, dari permasalahan Ibu tadi, coba minta tolong Ibu deskripsikan permasalahannya di mana, Bu? Betul Ibu, sesuai tadi yang saya sampaikan di awal, kalau tugas di sekolah kan berusaha saya selesaikan di sekolah, memang kan tugas di sekolah. Nah, yang menjadi permasalahannya ini adalah
tugas sebagai ibu di rumah dan tugas dalam menyelesaikan tagihan-tagihan di LMS CGB ini bertabrakan, Ibu. Jadi dalam pikiran saya itu seperti apa ya, Bu? Kalau dikatakan angin itu berputar, gini. Kemudian kalau diumpamakan seperti benang itu benang yang ruwet gitu loh, Bunda. Jadi ini bagaimana ini harus Pak, saya juga ingin menginginkan masalah ini ya bisa saya atasi. Nah, di situ. Ini Permasalahan seperti benang ruwet atau amburadul ini yang bagaimana sih Bu? Menurut Ibu kok sampai melayang-layang gitu? Menurut Ibu itu yang seperti apa? Iya, begini Bu. Tugas di rumah kan ya harus dilaksanakan karena saya kan sebagai seorang ibu dan juga seorang istri. Tapi juga karena kan sudah berkomitmen ikut melaksanakan pendidikan pelatihan guru penggerak. Jadi ini merupakan apa Bu ya? Sebuah konflik batin. Nah, konflik lah menurut saya. Sebuah dilema. Jadi apa ya? Buah simalakama dan ini bagaimanapun saya harus bisa melaksanakan tugas ketiga-tiganya ini dengan baik gitu loh Bu. Jadi saya bisa melaksanakan tugas saya di rumah tidak mengurangi hak-hak anggota keluarga saya. Kemudian saya juga bisa nanti menyelesaikan tugas saya di JGP sebelum due date di situ. Nah. Gitu ya Bu. Saya bisa merasakan yang Ibu rasakan. Sesuai curhatan Ibu tadi, menurut Ibu penyelesaian permasalahan yang bagaimana yang Ibu inginkan? Kalau menurut pikiran saya itu ingin ketiga-tiganya itu kan saya melaksanakan 3 tugas Bunda di situ. Sebagai guru, sebagai ibu rumah tangga, juga di situ kan saya harus tadi mengikuti pelatihan dari CGB ini. Saya ingin ketiga-tiganya itu berjalan dengan baik sesuai dengan porsinya masing-masing. Seperti itu Bunda, keinginan saya itu. Itu ya. Tadi untuk bisa melaksanakan ketiga tugas secara seimbang, menurut Ibu apa yang ingin Ibu lakukan? Apa ya Bu kira-kira? Oh ini, saya akan mencoba begini Bu, membuat jadwal kegiatan rutinitas harian saya di situ Bu. Jadi Ibu ingin membuat jadwal kegiatan rutinitas sehingga ritme kegiatannya bisa dipantau, diatur, sehingga dapat terlihat dan melaksanakan ketiga tugas ini dengan baik ya Bu? Betul Bu, betul, betul. Itu ya Bu ya. Sejauh percakapan kita ini, apa yang Ibu dapatkan? Nah, ini Bunda. Tadi yang pikiran saya seperti angin yang berputar-putar, yang bergulung-gulung, dan benang yang ribet ini, agaknya sudah ada ini jalan terang. Jadi anginnya sudah mulai mereda dan benangnya ini mungkin sudah teratur gulungannya. Kalau saya ibaratkan seperti itu, Bunda, permasalahan saya di situ. Kira-kira apa dampak positifnya ketika sudah menemukan penyelesaian masalah ini, Bu? Saya dapat melaksanakan tugas ini dengan nyaman, Bunda, ketiga-tiganya. Karena kan nanti saya kan bisa eksis dalam melaksanakan ketiga tugas-tugas ini dan tentunya mendapatkan hasil yang maksimal menurut kemampuan saya di sini, Bunda. Tadi Ibu menyampaikan untuk membuat jadwal kegiatan rutinitas harian dalam rencana penyelesaian masalah ini. Gitu ya, Bu? Betul, Ibu. Betul. Selain menyusun jadwal kegiatan rutinitas harian, Bu, hal lain apa yang bisa Ibu lakukan? Pertama berarti saya harus berdiskusi dengan keluarga, Ibu. Baik, memang yang utama itu Bu ya. Ya.
harus berdiskusi dengan keluarga Bu ya, bagi orang seperti kita ini ya, mengutamakan itu. Apa ada rekan kerja yang bisa diajak kerjasama atau membantu Ibu? Oh iya, ada Ibu. Teman saya yang bernama Pak Ambar. Beliau itu sudah lulus dari CGP, kalau tidak salah itu angkatan 2, Bu. Sehingga nanti saya bisa berdiskusi untuk dengan Pak Ambar ya di sini dalam hal istilahnya strategi atau kiatnya bagaimana beliau bisa ya menyelesaikan tahap pendidikan CGP ini dengan baik. Gitu Bu ya. Apa ada lagi hal lain yang menurut Ibu dapat menumbuhkan semangat untuk melaksanakan ketiga tugas ini? Apa ya Bu? Ya saya harus berkomitmen terhadap tugas yang sudah ada melekat pada diri saya dan saya laksanakan sesuai dengan jadwal yang saya susun, yaitu jadwal rutinitas kegiatan saya itu, Bunda. Oke, sekarang target persiapan pelaksanaannya kapan Bu? Besok, Bu, saya akan menyusun jadwal rutinitas, kemudian berdiskusi dengan keluarga, mengomunikasikan juga dengan keluarga, juga setelah itu saya bisa berdiskusi dengan Pak Ambar, teman saya, ya menanyakan masalah bagaimana strategi kiat-kiatnya beliau bisa sukses dari lulus CGP ini. Baik Bu, pada percakapan sejauh ini, apa yang Ibu dapatkan? Saya merasa apa Bu ya? Kayak tarikan angin puter-puter terus benang, merasa lega plong gitu loh Bunda. Jadi nyaman. Karena dalam hal ini saya mendapatkan pencerahan dari percakapan hari ini. Ya dalam hal ini kan saya bisa keluar dari permasalahan saya yang saya hadapi sendiri ini Bunda. Oh, alhamdulillah bagus Bu. Kita dapat bertemu lagi dan bercakap-cakap ya. Sekitar 2 hari lagi bagaimana Bu? Saya Boleh ingin, Bu, boleh Bu, siap. saya ingin melihat perubahan pada Ibu nantinya soalnya. Ya, Progresnya bagaimana? siap Bu. Saya juga akan bercerita dengan Bu Erna. Terima kasih Bu Erna ya untuk percakapan kita hari ini bersedia meluangkan waktu sehingga saya bisa menemukan, mencerahkan pikirannya saya yang semula seperti angin berputar-putar, benang ruwet itu sehingga sekarang sudah plong, nyaman. Terima kasih Bu Erna. Sama-sama Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Waalaikumsalam. tetap semangat. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik Bu Erna, 16.40. kita langsung refleksi ya. Oke, saya langsung menyampaikan Monggo. refleksi. Baik, refleksi diri latihan coaching ini tadi, saya bersama